Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budidaya Faname skala rumah tangga dengan salinitas rendah. Di sini saya menggunakan sumber airnya dengan sumur bor. Maka tentunya dengan salinitas rendah, yaitu 10 ppt. Dalam budidaya Faname itu langkah pertamanya kita persiapan kolam. Persiapan kolam ini dimulai dari pengeringan kolam. Setelah kolam kering, kita lakukan pembersihan dinding dan tanah dasar agar terhindar dari penyakit, virus, bakteri yang merugikan atau menyebabkan penyakit. Setelah lakukan pembersihan dinding dan dasar kolam, kita lakukan perbaikan pematang atau perbaikan kolam agar dalam budidaya nanti tidak ada kendala. Setelah itu kita lakukan pengapuran. Pengapuran dasar ini bertujuan untuk menetralkan pH tanah. Nah, setelah dilakukan pengapuran, itu kita lakukan penjemuran kolam. Penjemuran kolam ini dilakukan selama 7 hari, bahkan lebih lama lebih baik, sampai tanah dasar itu retak-retak. Setelah lakukan penjemuran selama 7 sampai 15 hari, kita bisa lakukan pengisian air. Nah, setelah itu pengisian air dilakukan di sebanyak 1 meter ketinggian airnya. Setelah lakukan pengisian air, kita tunggu sampai 5 hari. Biasanya itu supaya zat-zat karat atau zat besi di dalam air itu mengendap ke dasar. Setelah 5 hari biasanya air itu menjadi bening. Itu kita mulai bisa melakukan treatment air. Dalam treatment air ini kita bisa lakukan menghidupkan kincir supaya nanti pada saat pemberian obat-obatan atau pemberian kapur dan lainnya itu bisa tercampur merata ke kolam. Dalam treatment air ini pertama lakukan pemberian kapur ke air. Pemberian kapur ini dilakukan pada saat sore hari sebanyak 5 sampai 10 ppm. Setelah pemberian kapur itu ditunggu selama 3 sampai 5 hari supaya air itu menjadi lebih bening dan pH air sudah mencapai 7 sampai 8,5, itu pH untuk standar budidaya Faname. Kemudian setelah pemberian kapur itu kita lakukan pemberian fermentasi. Nah, pemberian fermentasi ini dilakukan pada saat pagi hari, bertujuan untuk menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton untuk sebagai pakan alami benur udang Faname. Pada saat pemberian fermentasi itu kita lakukan penghidupan kincir supaya dia tercampur merata seluruh air kolam. Setelah lakukan fermentasi ini biasanya ditunggu sampai 2 sampai 3 hari, dia nanti akan berubah menjadi hijau atau kecoklatan. Setelah timbul warna atau airnya menjadi yang tadinya bening menjadi coklat, nah itu tandanya fitoplankton di perairan sudah tumbuh. Setelah itu kita bisa lakukan pemberian probiotik. Pemberian probiotik ini bertujuan untuk penguraian bahan organik yang ada di dasar agar tidak menjadi gas-gas amonia. Setelah pemberian probiotik kita tunggu sampai 1 sampai 2 hari. Setelah itu kita lakukan pemberian mineral. Pemberian mineral ini bertujuan untuk mempersiapkan proses multing udang. Pada saat udang multing nanti itu membutuhkan kandungan mineral yang sangat banyak supaya mempercepat proses multing udang Faname agar tidak menjadi kegagalan pada saat multing nanti. Pemberian mineral ini diberikan sebanyak 0,5 ppm sampai 1 ppm. Pemberian mineral ini dilakukan pada saat pagi hari atau malam hari. Setelah pemberian mineral kita tunggu sampai 5 hari. Kincir bisa dihidupkan selama treatment air supaya tercampur rata ke dalam air. Persiapan untuk treatment air ini sampai bisa tebar benur itu kurang lebih 15 hari sampai 20 hari. Nah, setelah itu kita tunggu, setelah pemberian mineral kita tunggu sampai 5 hari, kita bisa lakukan pemberian
kita bisa lakukan penebaran benih atau benur udang. Penebaran benur udang ini dilakukan pada saat pagi hari atau sore atau bahkan malam hari, karena bertujuan untuk pada saat pagi hari itu biasanya suhu itu masih dingin, atau malam hari tidak ada sinar matahari yang membuat suhu itu lebih tinggi, agar bertujuan itu tidak stres. Setelah penebaran benih atau benur udang, kita lakukan pemberian pakan udang itu dimulai dari besok. Pada saat kita misal hari ini tebar, besok hari kita lakukan pemberian pakan sebanyak 1 kali sehari. Nah, untuk pemberian pakan ini dari umur 1 sampai 10 hari itu diberikan 1 kali sehari. Setelah 10 hari sampai 15 hari dilakukan pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari. Setelah 15 hari sampai 25 hari itu dilakukan pemberian pakan sebanyak 3 kali sehari. Dan 25 hari sampai panen itu biasanya dilakukan pemberian pakan 4 sampai 5 kali sehari. Nah, pemberian frekuensi pakan ini biasanya dilakukan 3 jam atau per 4 jam sekali. Untuk perawatan budidaya fanami yaitu biasanya kita lakukan pemberian mineral. Pemberian mineral ini diberikan biasanya di DOC mulai dari DOC 20 hari, yaitu dilakukan 7 hari sekali. Dan kemudian untuk perawatan selanjutnya kita berikan probiotik. Pemberian probiotik ini dilakukan atau diberikan dimulai dari DOC 15 hari, yaitu sampai panen nanti. Biasanya diberikan 5 hari sekali. Setelah pemberian probiotik, biasanya dalam budidaya fanami ini ada kegiatan sipon atau membuang sisa pakan atau feses yang ada di dasar kolam. Kotoran udang atau sisa pakan biasanya itu ngumpul di tengah atau di sentral kolam. Yaitu biasanya sipon dilakukan 5 hari sekali, diawali di umur DOC 25 hari. Dari awal tebar 1 sampai 25 hari kita bisa lakukan sipon kolam. Dimulai dari DOC 25 hari. Terus kedepannya kita lakukan sipon 5 hari sekali. Setelah lakukan sipon, biasanya dalam budidaya udang fanami ada kegiatan sampling. Kegiatan sampling ini dimulai dari DOC 30 hari. Kenapa kita lakukan sampling? Supaya untuk mengetahui berat rata-rata udang. Nah, berat rata-rata udang ini untuk memperhitungkan perhitungan pakan, pemberian pakan atau jumlah pakan yang ditentukan nanti. Biasanya perhitungan pakan ini dilakukan dengan perhitungan menggunakan FR yang sudah ditentukan. Selain itu juga kegiatan budidaya udang fanami ini kita ada yang namanya sirkulasi air. Nah, sirkulasi air ini dilakukan 5 hari sekali. Biasanya sirkulasi ini setelah sipon. Nah, sipon kan menyedot kotoran, jelas air itu kurang. Nah, kemudian kita malamnya bisa lakukan penambahan air. Penambahan air ini dikembalikan seperti tinggi semula, atau misal kita sipon kurangnya 10 cm, nah kita tambahkan 10 cm supaya ketinggiannya seperti semula 1 meter. Kemudian dalam kegiatan budidaya fanami ini biasanya kita lakukan pemberian mineral secara rutin. Pemberian mineral secara rutin ini dilakukan 5 hari sekali atau 1 minggu sekali. Dan juga ada pemberian kapur. Pemberian kapur ini biasanya dilakukan 5 hari sekali, bahkan tidak tentu atau melihat situasi kolam atau situasi cuaca, karena kapur ini biasanya setelah hujan harus dilakukan pemberian kapur karena bertujuan untuk menetralkan pH air. Kalau hujan itu pasti pH air akan turun karena air hujan itu zat keasamannya yaitu rendah atau zat asam. Maka dari itu kita lakukan pemberian kapur untuk menetralkan pH air, untuk menaikkan pH air kolam. Kemudian pemberian probiotik. Pemberian probiotik ini dilakukan secara rutin
kadang 5 hari sekali. Nah, pemberian probiotik ini biasanya sebelum sipon karena bertujuan untuk mengurai bahan organik nanti setelah sebelum sipon kita lakukan bertujuan untuk agar gas-gas amoniak ini tidak berbahaya karena sudah diurai oleh dengan probiotik. Pemberian probiotik ini sangat penting dalam budidaya Faname karena untuk mengurai bahan organik atau feses yang ada di kolam. Jika tidak ada pemberian probiotik atau tidak ada bakteri yang menguntungkan, itu sangat berbahaya untuk perairan kolam, bisa menyebabkan gas amoniak atau keracunan udang. Nah, dalam kegiatan budidaya Faname itu kegiatan atau perlakuan budidaya Faname yang saya lakukan pada saat ini. Kegiatan budidaya Faname ini dilakukan seperti itu sampai panen. Biasanya budidaya Faname ini dilakukan dari bisa dipanen umur 2 bulan sampai 3 bulan, bahkan bisa sampai 4 bulan. Budidaya udang Faname ini tidak memerlukan waktu yang lama ya. Budidaya Faname ini dilakukan selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan sudah bisa dipanen. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.